This meeting is being recorded. Langsung pada waktu lahir gitu. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan temu kangen lagi nih setelah bertahun-tahun. Sebelumnya kita buka dulu dengan doa. Saya pimpin secara Katolik yang hmm, berlainan. Eh, Monggo, silakan menyesuaikan. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perkenan dan anugerahmu kami boleh berkumpul kembali di ruang virtual pada malam hari ini setelah beberapa waktu kami berkumpul kembali, bertemu kembali dengan teman-teman eh, untuk membicarakan beberapa hal eh, untuk untuk perkembangan komunitas kami ke depannya. Ya Bapak, kami mohon kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami bicarakan, kami diskusikan pada malam hari ini dapat sungguh-sungguh bermanfaat untuk perkembangan komunitas kami, untuk dalam merawat dan menjaga bumi ciptaan. Nah, semuanya ini kami tunjukkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Eh, Pengantar dari saya atau Mas Lili ini? Saya aja. Oke. Ya, baik. Sekali lagi selamat malam teman-teman. Jadi sebagaimana langsung aja ya, karena waktu kita nggak banyak juga. Saya khawatir yang di timur, teman-teman yang di timur terlalu malam nanti supaya selesai nggak terlalu malam. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di undangan yang sebelumnya itu, bahwa sebetulnya ini acara yang kami sebut dalam bahasa Indonesia sebagai Jumpa Bakti ini, kalau dalam bahasa Inggris aslinya disebut encounter. Dan ini eh, dalam satu rangkaian begitu ya sebetulnya. Jadi ada yang di tingkat lokal, di tingkat nasional, kemudian nanti ada yang di tingkat internasional atau global gitu ya. Jadi eh, kalau yang di tingkat internasional kebetulan akan diadakan tahun depan 2025, itu bertepatan dengan 10 tahun gerakan Laudato Si ya. Eh, Maksudnya sebagai gerakan Laudato Si karena sebelumnya kita sudah mulai dulu dengan nama eh, Global Catholic Climate Movement atau GCCM. Eh, dan juga 10 tahun ensiklik Laudato Si sendiri dan 500 tahun ya Gita Sang Delapan- Surya atau begitu. 800. Oh, 800 tahun malahan sejak Santo Fransiskus Asisi itu. Jadi momentumnya memang baik sekali. Eh, dan sebelum menuju ke sana, kita juga akan mengadakan terlebih dahulu pertemuan nasional yang rencananya akhir bulan Oktober, ya, Mas Lili ya, eh, Ya, si on track begitu. Nah, sebelum menuju ke sana, harapannya teman-teman ini sudah melakukan pertemuan lokal dulu, kecil-kecil. Maksudnya karena tidak semua teman-teman pastinya bisa hadir ya di pertemuan nasional ataupun bahkan di pertemuan internasional atau global, tapi setidaknya eh, kita ingin menangkap sebetulnya apa sih yang dirasakan teman-teman selama beraktivitas eh, dalam gerakan Laudato Si ini, kemudian juga harapannya kira-kira bagaimana ke depannya. Tuh. Eh, untuk itu sudah disiapkan sebetulnya satu rancangan begitu ya, acara yang eh, dari Laudato Si Movement Global begitu, yang harapannya
bisa dilaksanakan teman-teman. Saya kira ini sih cukup mudah sebetulnya ya. Mas Deli bisa di-share Mas. Tadi soalnya kalau saya Hmm. buka sini sambil ngomong kayaknya Siap, 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 siap. eh, Nggak, ini langsung atau kita anu dulu Mas? Apa? eh, gimana ada tambahan lagi? langsung ya? Oke, Kayaknya sih. eh, oh ya, baik. sebelumnya jadi ini sebetulnya kalau kita sosialisasi dengan apa pemaparan aja kayaknya kurang afdol. Jadi kita sekaligus simulasi aja ya supaya bisa merasakan terus nanti kalau kurang-kurangnya apa bisa sekalian kita diskusikan gitu. Kira-kira begitu. Baik, oke ya Mas Ada ya. tambahan silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Teo. Saya tidak tahu apakah nanti kita waktunya mencukupi simulasi, tapi paling tidak kita bisa membuat satu ya Mas ya. Karena ada 3 tahap begitu. Jadi selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih sekali atas kehadiran Anda semua di perjumpaan kita. Sudah kangen rasanya. Kita lama tidak webinar, paling tidak berapa minggu kita nggak ketemu online ya. Jadi kangennya muncul begitu. Lalu malam hari ini luar biasa sekali teman-teman dari berbagai daerah bisa hadir, mulai dari Jakarta, kemudian Atambua, kemudian Tanah Toraja, Soe, mana lagi ya yang jauh-jauh ya. Ada Eh, dari Pemangkat, Palangkaraya, Pemangkat, kemudian Manado, Pontianak, Makassar, Manado, ini yang Jayapura, Makassar, Padamian, luar ya biasa. yang belum hadir Medan ya Mas ya sebenarnya. Iya, Bu Iya, Berliana, Bu Lastarida juga. Terima kasih juga sudah hadir pada hari ini. Jadi malam ini ada 2 tujuan sebenarnya. Yang pertama adalah menyapa Romo Suster Bapak Ibu semuanya dari berbagai daerah supaya kemudian apa ya kita pertama kita mengapresiasi sekali bahwa gerakan kita sudah mulai tumbuh di banyak daerah. Ini teman-teman Balikpapan ini besok Rabu ngumpul Mas 3 paroki membuat gerakan di Balikpapan. Begitu teman-teman di Medan bahkan sudah mendapatkan ya di Medan sudah mendapatkan fasilitas dari keuskupan. Teman-teman di banyak tempat sudah mulai bergerak dan saya kira kita bersyukur gerakan kita luar biasa sekali dan kemarin juga kita diberkati satu momentum di saat GBK dan apa kerja keras teman-teman semua yang ada di sini itu diapresiasi oleh begitu banyak pihak. Jadi pertama kami ingin menyapa dan sukacita sekali bisa bergumam hari ini. Kemudian yang kedua, hari ini adalah kami ingin mensosialisasikan satu agenda dan itu bagian dari satu rangkaian. Jadi pada tahun 2025 seperti disampaikan oleh Mas Tio tadi itu adalah 10 tahun ensiklik Laudato Si dan kita ingin mulai sekarang mulai pada bulan September ini kita sudah mulai mendorong momentum itu bersama-sama pada tingkat nasional begitu. Dan ini juga semoga menjadi rintisan kita juga supaya di masing-masing tempat kita bisa bersama-sama membuat satu gerakan di daerah masing-masing terkait dengan 10 tahun ensiklik Laudato Si. Kemudian terkait dengan itu di secara global gerakan Laudato Si eh, global itu membuat satu rangkaian ya dalam tanda petik namanya sinode apa ya sinode Laudato Si lah Global Encounter. Jadi kita ingin mendengarkan merefleksikan kembali nilai-nilai Laudato Si dan juga mendengarkan bersama apa dan bagaimana gerak langkah kita di masing-masing daerah terkait dengan eh, Laudato Si yang sudah kita jalankan maupun yang ingin kita jalankan ke depan begitu. Jadi ada ada beberapa mata agenda yang bukan mata agenda ya, ada satu rangkaian proses bersama yang kita dorong untuk bisa kita lakukan di kota kita masing-masing atau di komunitas kita begitu untuk merefleksikan nilai-nilai Laudato Si tersebut. Nanti proses lokal itu kemudian kita satukan, kemudian akan masuk ke proses nasional. Rencananya pada proses nasional itu kan berlangsung pada tanggal 24 sampai 27 Oktober. Itu pertemuan nasional kita di Lampung. Kemudian setelah itu akan masuk proses yang sama pada tingkat kontinental, Asia Pasifik, dan kemudian di tingkat global itu direncanakan pada pertengahan tahun 2025 gitu. Jadi nanti masukan-masukan ini akan menjadi masukan yang sangat penting tidak hanya untuk eh, gerakan Laudato Si dan pasti juga diteruskan ke Diskastery tetapi juga terutama bagi kita semua
di Indonesia dan di basis kita masing-masing supaya kita bisa merefleksikan bersama gerak langkah kita ke depan seperti apa gitu. Nah, tapi oh sebelum itu, Bapak-bapak dan rekan-rekan semua, saya ingin supaya Anda semua lebih mengenal satu sama lain begitu. Jadi jadi saya mengharap saya akan membagi teman-teman semua supaya Anda bisa ngobrol satu sama lain secara singkat saja, bisa berkenalan nama, kemudian komunitas dan eh, apa ya? Aktivitas terkait Laudato Si secara singkat saja gitu. Waktunya nanti akan kira-kira 5 menit di dalam breakout room. Nah, saya akan membagi teman-teman semua 35 orang berarti satu ruangan 4 orang. Berarti ada berapa itu, Mas? Berarti 8 aja nggak apa-apa, Mas. Bagi 4 gitu. 8 ya. Oke. Oke. 4 atau 5. Silakan ya, silakan Anda berkenalan dulu Bapak Ibu semuanya di sharing nama-nama siapa, kemudian apa yang Anda lakukan terkait Laudato Si di kota Anda masing-masing. Waktunya adalah 5 menit ya. Saya mulai dari sekarang. Oke.
Pak Frans bisa masuk ruang 4 loh, Pak. Pak Petrus Mandagi. Selamat datang Romo. Selamat datang Bapak Ibu semuanya kembali di ruangan ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Romo, Suster, Bapak Ibu, terima kasih sudah kembali ke ruangan bersama-sama. Ya, Cepat Untuk sekali sih waktunya. Baik. terlalu pendek baru ya. mulai panas kita. Dua orang ngomong. Iya, terlalu pendek. Mbak Tami belum selesai itu Iya. tadi. Siap, siap. Nanti Nanti. kita sambung lagi di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol asik kan Siap, kalau siap. ngobrol-ngobrol apa kelompok kecil gitu, semua orang wajib berbicara begitu. Iya. Baik. Saya akan mengundang 3 orang untuk sharing mungkin tadi apa yang dibincangkan di ruangan. Bapak Ibu semuanya, silakan. Ada yang mau sharing? Silakan menyampaikan apa yang tadi disampaikan di ruangan. Boleh lo langsung lo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kelompok saya Pak Damianus yang mendapat porsi banyak, yang lainnya kalau saya hanya perkenalan aja tiba-tiba ditutup. Siap, Mungkin siap. Pak Maaf Damianus Mas Gus. bisa sharing. Ya, silakan Pak Damianus di Jayapura. Mau membagikan sesuatu tadi Pak? Sharingnya seperti apa? Mic-nya masih mati. Iya, Mic-nya belum Pak Damianus.
Iya, Mic-nya Pak Damianus. belum ya Pak Damianus, silakan mic-nya Pak. Oh ya, Iya, silakan Pak Ya, Damianus. Iya, terima kasih. Selamat ya Pak. malam, Ibu Bapak, Romo, Suster. Dari kelompok kami ada Ibu Berliana, juga dua teman kami, Bapak-bapak dari Bogor, Keris. Saya menceritakan bagaimana kami bergerak dalam semangat Laudato Si. Kebetulan saya ada di sekolah, di sebuah sekolah menengah agama Katolik negeri. Itu ada di perbatasan dengan PNJ, Kabupaten Kerong. Saya menangani juga asrama dan di situ saya senang betul karena semangat Laudato Si itu ditularkan ke anak-anak asrama, putra dan putri. Nah, kami di sekolah berpola asrama, kegiatan umumnya kami memperhatikan sama-sama plastik, mengingatkan anak-anak untuk tetap memakai botol minum, makanan, kalau bisa tidak membeli yang di kios, dikurangi. Kami rebus sendiri pisang, bakar sendiri singkong, makan. Asik memang sebagai anak asrama gitu ya, supaya menyenangkan mereka juga, supaya betah. Eh, Sisa yang lain kami berkebun, memang berkebun secara organik, itu hal sederhana yang kami bisa buat. Dan ini memang targetnya adalah untuk membantu anak-anak yakin bahwa tanah bisa memberi makan mereka sekian generasi ke depan, sehingga mereka tidak mudah lagi untuk menjual tanah seperti orang tua mereka. Yang siap. lain, kami berencana sekitar tanggal 3 dan 4 ini ada kegiatan bersama yang melibatkan warga di sekitar sekolah untuk menanam bambu di sepanjang pinggir sungai yang dekat dengan sekolah, karena kami pernah mengalami pasir sebagian habis di bawah banjir pada kita mau bangun sesuatu, dan itu pas untuk momen kami menanam pohon di sekolah, bambu, untuk mengingat atau momen Season of Grace untuk tahun ini. Juga dari Baik, Palangkaraya tadi, Ibu sudah cerita bagaimana di paroki. Ibu Berliana sudah sampai di 3 paroki bergerak untuk menghias altar dengan bunga hidup, sungguh-sungguh hidup, bunga yang tidak dipotong. Itu informasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat malam. baik. Terima kasih Pak Damianus. Wah, ini kayaknya keren sekali. Ditunggu kabar dan foto-fotonya ini Pak, menanam Oh ya, bambu. Baik, ya terima kasih Pak Damianus. terima Eh, kasih. ya, mohon maaf karena waktunya kita satu lagi ya, Bapak Ibu silakan. Siapa yang mau membagikan? Silakan membagikan sharing di kelompoknya. Silakan. Satu lagi, satu lagi. Siapa? Silakan. Tadi sudah Pak Damianus, mungkin yang Pak ibu-ibu. Gatot, Pak Siapa? Gatot Wonogiri, Pak Gatot Wonogiri tadi. Oke, Pak Gutomo, Pak Gutomo. Pak Gutomo Wonogiri. Ya, silakan Wonogiri, Saya Pak cari Pak Gutomo. Gutomo. Ya, silakan Pak. Oke, memang kalau dari Wonogiri belum ada kelompok atau komunitas kaitannya dengan nutrisi. Kami masih harus ini memasyarakatkan misalnya lewat Sarul nutrisi di lingkungan, mengusulkan supaya kan ada novena Gua Maria di Sendang Klayu itu kan suasananya alami gitu, jadi naik ke atas tinggi gitu, suasananya alami. Pada waktu dulu saya juga pernah mengirim bibit-bibit ini atas nama gereja tentunya untuk ditanam di situ untuk penghijauan, dan kami usulkan ya doa nanti Laudato Si bisa paling tidak dalam novena 9 kali itu paling tidak ya 1 kali atau berapa harus ada, karena doa di alam terbuka di dekat Gua Maria itu setelah berkelanjutan gitu. Novena 1, novena 2, ini novena yang ketiga. Di samping itu karena di Wonogiri ini kekeringan, terutama daerah Praji, Wonogiri bagian selatan kan kekurangan air. Di tiap
warga itu daerah selatan itu punya penampungan air. Jadi kalau musim hujan itu air ditampung di situ. Nah, pada saat ini kan tidak ada hujan, hampir hampir ya 6 bulan. Ini Hmm. kebutuhan air menunggu pasokan dari ya bantuan-bantuan itu. Seperti kami kemarin juga dengan rekan alumni juga mengirim bantuan air ke sana, juga dari komunitas-komunitas banyak mengirim air di sana, terus dari gereja juga begitu, karena ya kasihan sekali saja harus Kera. Tentang kera, Pak. Tentang kera. oh ya ini terus kaitannya dengan musim ini kan sudah mulai musim penghujan, sudah 2 kali di daerah kami ini musim penghujan, 2 minggu yang lalu sambil kemarin itu sudah mulai hujan. Nah ini pastor yang baru di paroki Wonogiri itu sangat peduli kegiatan dengan Ledutusi. Kemarin ada namanya pertemuan ajaran sosial gereja itu antara Ledutusi juga dibahas di situ. Saya juga menyampaikan di situ, dan ada gerakan pengumpulan bibit seperti beringin ditanam tiap lingkungan itu. Akhirnya oleh Romo Paroki disarankan untuk mengumpulkan bibit ringin mau ditanam supaya untuk menghindari panas seperti saat ini. Ya, kegiatan kami baru itu saja, dan setiap ada komunitas pertemuan kelompok ya masyarakat dengan institusi katanya dengan ramah lingkungan, itu saja sampaikan. Yang kera, Baik, yang terima banyak kasih kera Pak. turun. Ya, ya, Kera terima kasih turun. Pak. Iya. Ye. Ada tambahan soal kera Pak? Silakan. Ya, itu kera yang turun ke kampung-kampung karena kelaparan tadi, Pak. Bagus itu. Oh, kaitannya dengan kera ini ya. Kera itu kalau di Wonogiri memang meresahkan masyarakat petani, karena baru tanam-tanam gitu, nanti mau panen sudah didahului kera itu. Saya punya teman waktu dulu masih aktif di bekerja itu, memang ini pemerintah daerah sebetulnya sudah mengadakan semacam kegiatan reduksi itu, yaitu memanfaatkan sampah. Antara lain sampah itu tidak boleh dibakar karena untuk mensukseskan adipura itu loh. Setiap tahun kan ada penilaian adipura itu, tapi hanya ada data itu saya terkesan itu. Jadi sampah itu memang dipilah setiap dari sekolahan di saya di 6 Monogiri pada waktu dulu itu sudah anak-anak sudah dibiasakan memilah sampah. Terus akhirnya yang bisa didaur ulang atau dibuat sampah sampah pupuk kompos itu kemudian dibuat pupuk kemudian dijual, itu sangat mengesan. Baik, baik. Terima kasih Pak Gutomo. Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Gutomo dan Pak Damianus atas sharingnya. Kita akan, nah semoga tadi cerita-cerita tadi paling tidak kita satu sama lain bisa mendengarkan bagaimana teman-teman meskipun ada yang belum bergerak, tetapi kita bisa mendengar juga cerita dari teman-teman yang sudah bergerak dan kita bisa nyetrum satu sama lain gitu Pak. Harapannya nanti ke depan kita bisa membuat perjumpaan-perjumpaan seperti ini supaya saling berbagi di antara kita begitu. Nah sekarang kita tadi sudah berusaha untuk mengenal satu sama lain. Sekarang kita akan masuk pada yang acara pokok kita hari ini. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Theo tentang sebuah program yang kita diinisiasi mulai dari tingkat global sampai tingkat lokal, Laudato Si Encounter atau Jumpa Laudato Si. Tetapi sudah terlihatkah? Belum ya? Belum, Mas. Belum ya? Oke. Gak apa-apa, agak delay mungkin. Iya, siap-siap. Mohon maaf ini. Jadi ini adalah undangan kepada kita semua. Halo, halo. Tes. Iya, Mas, sudah keluar, Mas. Ya, udah. Kok yang ini Udah yang muncul. keluar? Sebentar. Kok yang keluar yang gambar itu ya? Yang di Word. Oh, yang Word, yang luar. Oke. Oke. Writer ya, LibreOffice.
Oke, sebentar, sebentar. Sudah terlihatkah? Belum, Mas. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oh Baik. ya, sudah Ya, keluar. baik. Jadi kita menyebutnya, ini yang menerjemahkan Mas Theo dan kami menggunakan kata jumpa bakti begitu karena kita berjumpa untuk berbakti. Jadi sebenarnya sebuah proses kita bertemu satu sama lain di daerah kita masing-masing untuk teman-teman pegiat Laudato Si di daerahnya, di komunitasnya, di lembaganya bisa duduk bersama, lalu merefleksikan bersama dari gerak langkah kita begitu. Nah, ini adalah panduan bagi kita semua. Kami mengharap kita bisa membuat gerakan ini bersama-sama di berbagai daerah. Lalu ini adalah eh, bagian-bagian dari panduan ini. Yang pertama, tentu saja apa itu pertemuan, jumpa bakti, kemudian bagaimana metodologinya, persiapan sebelum pertemuan, kemudian memfasilitasi pertemuan, dan setelah pertemuan seperti apa, begitu. Jadi, apa itu jumpa bakti? Jumpa bakti adalah pertemuan yang dilaksanakan, bisa online, bisa juga offline, yang dirancang untuk menciptakan ruang untuk berdoa, saling mendengarkan, dan berdialog. Nah, dalam pertemuan ini kita akan duduk bersama merenungkan hasil dari 10 tahun pertama dari Ensiklik Laudato Si dan harapan kita untuk tindakan tahun-tahun mendatang. Jadi, pertemuan lokal adalah pertemuan anggota Gerakan Laudato Si, baik yang sudah tergabung sebagai animator maupun yang belum. Jadi, siapa saja yang punya minat dan punya komitmen pada isu Laudato Si bisa diajak untuk terlibat. Nah, tujuannya adalah untuk memperdalam rasa komunitas dan kesadaran misi di tengah kita semua melalui refleksi dan juga melalui sinodalitas. Lalu dengan keterlibatan Anda semua itu membentuk masa depan gerakan kita. Apa yang kita rumuskan bersama-sama pada tingkat akar rumput itu akan menjadi kekayaan yang akan kita sumbangkan kepada gerakan kita tingkat nasional, regional maupun pada tingkat global. Nah, durasi pertemuannya itu hanya singkat, hanya 2 jam. Romo sesuai semuanya. Di situ kita bisa duduk bersama untuk melakukan kontemplasi dan kita dilanjut juga dengan aktivitas yang lain, misalnya perayaan Ekaristi, kemudian makan bersama atau aksi bersama. Itu kami serahkan kepada teman-teman semua. Metodologinya adalah jumpa bakti adalah percakapan spiritual yang dimaksudkan untuk melibatkan peserta dalam proses yang terbuka, reflektif, dan komunal. Jadi eh, terbuka, semua orang terlibat, reflektif, kita lebih banyak, kita tidak beropini, kita tidak beradu argumentasi, tidak, tetapi kita merefleksikan bersama gerak langkah kita. Kemudian komunal tentu saja dilakukan bersama-sama. Nah, cirinya apa saja? Satu, yang pertama adalah ciri kontemplatif. Jadi ada keheningan dan kelapangan hati untuk membuka hati dan mendengarkan, serta hadir sepenuhnya bagi rekan kita. Kemudian non-direktif, jadi tidak ada arahan, jadi seluruh proses itu kita biarkan mengalir tanpa ada upaya mengarahkan, tapi kita menemukan bersama dari penggalian kita bersama gitu. Kemudian sinodal, menciptakan ruang untuk mendengarkan roh secara mendalam di dalam setiap orang dan dalam setiap ciptaan. Kemudian komunal, didorong untuk membangun kesempatan, memperdalam hubungan dan membangun rasa keterhubungan di antara kita. Kemudian subsidiaritas, eh, kita mendengarkan suara yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadi suara yang tidak hadir pun itu kita dengarkan. Kemudian persiapannya seperti apa? Tentukan format pertemuan yang paling tepat, apakah akan dilakukan secara online maupun offline. Kemudian tetapkan tanggal, waktu, kemudian pilih dan tentukan tempat. Dan tentu saja kita persiapan teknis untuk itu, mengundang peserta. Kemudian kalau membutuhkan kontak-kontak segala macam, kita bisa menyediakan gitu. Mas Theo sudah mengklaster begitu banyak orang. Jadi kita itu kemarin rapat, kita menemukan ada 17 klaster besar di seluruh Indonesia dari gerakan kita. Kemudian tentukan siapa koordinatornya, kemudian fasilitatornya, kemudian siapa yang akan mendokumentasikan proses tersebut. Kemudian agendanya seperti apa. Kemudian yang terpenting nomor 7 adalah kita ingin merekam itu. Jadi kita akan memberikan masukan ke Laudato Si maupun pada tingkat global. Ini adalah linknya yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau mengalami kesulitan bisa menghubungi Mas Dio ataupun saya untuk pengisian. Nah, agendanya apa? Romo, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Agendanya adalah yang pertama tentu saja selamat datang. Mengucapkan selamat datang pada peserta. Kemudian berdoa menggunakan buku doa Laudato Si atau buku yang lain yang saya gunakan. Kemudian pendahuluan itu nama, kemudian
perkenalan segala macam, kemudian bisa sharing, refleksi singkat tentang apa yang sudah dijalani, seperti barusan begitu. Tentu saja harus dibatasi karena kita semua kalau tidak kita batasi nanti menjadi kemana-mana gitu. Jadi ini hanya untuk mencarikan suasana seperti apa gitu. Kemudian gambaran umum, apa tujuan pertemuan kita. Kemudian perlu juga ditegaskan kembali tentang misi dan nilai-nilai di gerakan Laudato Si seperti apa. Kemudian alur pertemuan kita seperti tadi, saya sampaikan juga alur pertemuan kita seperti apa. Nah, ada 3 proses diskusi, refleksi. Jadi refleksi dan sharing pertama adalah mengolah pengalaman. Jadi kita memusatkan roh, mendengarkan roh dalam diri kita, kemudian secara pribadi peserta diajak untuk hening dan kemudian merenungkan pertanyaan sederhana ini. Apa pengalaman Anda, pengalaman yang Anda rasakan, pengalaman yang Anda temukan selama menjadi bagian dari gerakan Laudato Si, selama memperjuangkan semangat Laudato Si. Kemudian temukan juga mungkin momen kegembiraan, kejutan, atau tantangan yang Anda hadapi. Atau momen kesedihan juga tidak menjadi masalah, tetapi temukan momen-momen yang secara spiritual berharga. Itu diolah secara pribadi, kemudian disaringkan dalam kelompok kecil. Jadi misalnya usahakan kurang dari 8 orang supaya semua orang berbicara. Gitu. Jadi semua orang punya waktu, mungkin lebih baik 4 atau 5 orang sehingga semua orang dipastikan bisa berbicara, mensaringkan. Kemudian untuk juga merekam proses sharing itu di dalam link Google Docs yang disediakan. Kemudian setiap orang memiliki waktu 3 menit untuk berbagi. Dan itu setiap peran sementara satu orang berbagi, yang lain mendengarkan tanpa gangguan atau komentar dari anggota kelompok lainnya. Jadi jangan sampai ada komentar atau opini yang menghakimi. Kita tidak saling menghakimi, tetapi kita sedang dalam saling mendengarkan. Kalau ada satu yang menghakimi, maka fasilitator bisa kemudian mencegah atau menghentikan dan memberi ruang kepada mereka yang sedang sharing begitu. Kemudian sesudah itu kita beri waktu 2 menit hening dan mengolah kembali apa yang kita dengarkan, sharing kita dengarkan tadi. Itu kemudian menyampaikan refleksi singkat dari apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka dengarkan dari roh yang ada dalam diri. Apa yang kita temukan. Itu satu putaran Bapak Ibu semuanya, lalu bisa dijeda misalnya rehat atau game atau lagu atau apa begitu. Kemudian masuk pada refleksi dan sharing yang kedua misalnya. Yang kedua. Nah, yang kedua ini fokusnya adalah apa yang harus kita kerjakan. Sama refleksi pribadi dulu sekitar 1 menit begitu 1-2 menit untuk merenungkan. Pertanyaannya adalah apa panggilan roh untuk kita lakukan agar kita sepenuhnya dapat menghayati pesan Laudato Si di dalam lingkungan komunitas kelompok kita masing-masing. Kemudian sesudah itu kita diskusi dalam kelompok kecil, ada percakapan sama seperti yang pertama tadi, dan yang penting juga di sini kita bisa menemukan tema-tema umum apa yang muncul pada sharing kita di dalam yang kedua ini. Apa tema-tema yang sering muncul, itu menjadi tema-tema yang mungkin membutuhkan perhatian kita secara lebih mendalam. Sama, kemudian yang refleksi sharing ketiga, refleksi pribadi, alur yang kedua ini sama seperti alur yang refleksi pertama ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian refleksi ketiga itu kita diajak mengolah ke pertanyaan terakhir, apa impian, cita-cita, dan harapan kita untuk lingkaran kelompok atau komunitas kita dalam jangka waktu 10 tahun ke depan di dalam gerakan Laudato Si ini. Kemudian kita masuk ke dalam kelompok kecil dan kemudian men-sharingkan setiap orang 3 menit, dan kemudian juga menemukan kembali tema-tema besar apa yang kita temukan di dalam kira-kira 10 tahun ke depan kita ingin seperti apa, begitu. Kemudian waktu hening lagi, dan kemudian sesudah 3 putaran ini bisa juga rehat, jadi setiap sesudah refleksi kita bisa merehat sejenak, begitu. Lalu kita sesi pleno. Sesi pleno adalah kita menyampaikan dari masing-masing kelompok tadi, perwakilannya bisa menyampaikan tema atau ide umum yang muncul dalam diskusi masing-masing. Inspirasi atau gagasan apa yang kemudian muncul. Nah, kalau memang kelompok yang Bapak Ibu libati itu tidak memungkinkan dalam satu kelompok kecil, jadi misalnya yang datang di kelompok kita ternyata hanya 5 atau 8 orang, maka di situ kita bisa
membagikan atau mengulas bersama-sama di dalam lingkaran itu begitu. Jadi kalau memang tidak bisa dibagi dalam kelompok kecil, misalnya peserta kita ternyata di dalam kota kita atau dalam komunitas kita ya baru 5 orang, ya enggak apa-apa gitu. Itu tidak salah juga gitu. Tapi kita bisa memplenokan dan kemudian mengulas bersama-sama. Nah, jika aktivitas dilakukan itu tatap muka secara langsung, maka itu menjadi menarik untuk misalnya diikuti dengan aktivitas bersama, misalnya perayaan Ekaristi, penanaman pohon, atau doa, atau kemudian aksi bersama, atau mungkin makan bersama begitu. Karena makan itu satu hal yang paling penting, Bapak Ibu ya. Kemudian kita tutup dengan doa penutup, mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, dan terima kasih atas penyertaan Roh Kudus kepada seluruh proses kita, dan kemudian kita akhiri pertemuan. Kemudian setelah pertemuan, kami mengharap ada satu teman yang melakukan kerja dokumentasi untuk mengumpulkan laporan, dan laporan ini akan digunakan untuk baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. Linknya bisa Anda dilihat di sini. Kemudian ya proses kerjanya seperti itu. Ini lampirannya, ada misi, identitas, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa dibaca sendiri. Begitu ada 8 nilai. Ada berdasarkan iman, komitmen pada transformasi spiritual, kemudian peduli pada yang orang lain, bersikap profetik, mengambil pendekatan integral, menumbuhkan kesatuan dalam keberagaman, kemudian berada di gereja dan di dunia gitu. Kemudian membangun jembatan, kemudian ada 9, merangkul kontemplasi dan tindakan. Kemudian 10, hidup dalam keharapan. Itu, nah format laporannya adalah nanti nama dan seterusnya seperti ini. Ini pokok-pokok yang mungkin harus kita perhatikan, ide atau tema apa yang berulang, pengalaman nyata apa yang menarik dan menginspirasi, apa mimpi, keinginan, dan aspirasi, tantangannya seperti apa, peluangnya seperti apa, kemudian langkah atau tindakan spesifik apa yang harus dilakukan, kemudian kesimpulan umum pertemuan. Kemudian juga kami mengajak Anda, Bapak Ibu, untuk menulis pertemuannya di mana tempatnya, gitu, lingkungannya seperti apa. Gambaran singkatnya, lalu ada foto, dan ada kalau dokumen tambahan, bisa ditambahkan juga di sini. Ya, kalau kita hitung-hitung ini kalkulasi dari Mas Theo gitu, kalau dengan Zoom, itu kalau kita pertemuan online, itu berarti jam 5 sampai jam berapa? Ya kira-kira Hampir 5 jam, Mas. hampir 5 jam ya kalau ini ya. Dengan Ternyata bisa. 8 peserta per Ya, kelompok. ya, tapi bisa dipersingkat. Artinya kalau kita waktunya, ini mungkin bisa diperpendek waktunya, sehingga kalau semakin kecil kelompoknya, itu semakin kita bisa persingkat waktunya. Begitu. Ya, itu dari saya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin Mas Theo mau menambahkan sebelum kita berbincang? Ya. Jadi intinya sebetulnya ini ada 3 pertanyaan gitu ya. Cuma 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, pengalaman menjadi bagian dari kalau data sih Suaranya nggak jelas, Mas Theo. belakang. Oh iya, sorry. Tes 1, 2, 3 jelas ya. Atau saya pasti jelek ya. Iya, suaranya apa? Pecah-pecah suaranya. Tes 1, 2, 3. Coba nggak pakai video, coba videonya dimatikan coba, Mas. Tes 1, 2, 3. Sama, sama. Oke. Saya restart dulu deh. Sudah jelas, yang barusan jelas, Mas. Halo, halo Mas Theo, yang barusan jelas. Oke, ya kita sembari. Tes 1, Ya, 2, jelas. 3 lebih Jelas, Mas, jelas. Ya, lebih jelas. jelas, Iya, Mas, oke. jelas. Ya, Ya, baik. Coba saya buka kamera. ya, Satu tes 1, 2, 3. ya, jelas, Mas. Ya, Oke, iya. Baik. Jadi teman-teman sebetulnya ini sederhananya kita akan berbagi, sharing, berdiskusi gitu ya di sekitar 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja pengalaman Anda kita selama menjadi bagian dari Gerakan Laudato Si gitu ya, yang mungkin melihat kilas balik ke belakang gitu.
ada yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin lebih gitu kan. Eh, Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa panggilan roh untuk kita lakukan agar dapat sepenuhnya menghayati pesan Laudato Si di dalam lingkungan kelompok komunitas kita. Jadi di dalam eh, kelompok-kelompok kecil itu kita apa apa yang kita rasakan, ingin kita apa lakukan, ingin kita bagikan gitu ya di dalam kelompok yang kecil itu. Nah, terus eh, yang ketiga, apa impian, cita-cita, harapan kita untuk lingkaran atau kelompok atau komunitas kita dalam jangka waktu 10 tahun ke depan dalam gerakan Laudato Si. Jadi kira-kira akan jadi seperti apa sih gitu yang kita harapkan di 10 tahun ke depan. Jadi yang pertama apa yang sudah kita alami, kemudian yang kedua apa yang eh, ingin kita lakukan, dan yang ketiga harapannya akan menjadi apa gitu kira-kira. Nah, di tiga pertanyaan ini masing-masing ada proses refleksi, ada proses sharing, kemudian ada pengendapan, dan kemudian kita sharing lagi yang kedua gitu ya. Dan eh, ya itu sisi yang lain-lain, ada persiapannya, ada yang mesti dilakukan teknis gitu ya. Eh, tapi ya saya kira kita fokus di sini dulu aja supaya nggak terlalu apa memusingkan yang teknis-teknis itu nanti ya sambil jalan lah. Saya sendiri juga mempelajarinya juga agak agak rumit. Kayaknya kita perlu nambah WAG baru ini Mas. WAG fasilitator ini. Iya, sekaligus kontak daerah Mas ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita buatkan, sepertinya ini butuh koordinasi khusus sih soalnya. Begitu Mas Lili. Ya. Baik, sekarang kita buka pertanyaan ya Mas Tio ya kepada Bapak Ibu semuanya. Romo, Suster, Bapak Ibu silakan untuk Kalau Mas Lili mau membuka jadi apa? di simulasi dulu apa nggak usah, langsung tanya jawab aja. Tanya jawab dulu aja Mas ya, tanya jawab. Oh ya, oke. Siap. Silakan. Silakan. Barangkali ada yang kurang jelas atau masukan, barangkali bahkan saran. Aku Mas Lili tanya. Ya, silakan Pak Budi. Ya, Ya. pertama soal peserta. Eh, Tadi disebut peserta itu mereka yang terlibat di Laudato Si movement ini atau orang yang memang berminat dalam isu lingkungan begitulah. Tapi di akhir juga tadi kita dengar peserta itu sebenarnya para apa ya, animator lah yang sudah sejak awal, sejak beberapa tahun yang lalu atau sampai baru-baru ini ikut gitu. Nah, jadi peserta itu siapa ya yang akan kita libatkan dalam perjumpaan ini ya, pertemuan ini. Terus yang kedua, eh, ini untuk kasus khusus ya untuk kami ya, Siap, saya siap. dan teman-teman itu Siap. eh, kami punya enam teman ya, 6 orang, Siap. 6 teman yang sangat antusias belajar Laudato Si. Dan kalau itu jadi satu kelompok juga sudah bisa dengan kelompok kecil. Dan Siap. sangat menarik tadi simulasi metodenya kami akan pelajari. Nah, hanya kami belum terhubung ini dengan para animator di Tangsel atau di Jakarta. Suatu hari pengen terhubung sehingga kami punya network di sekitar itulah. Itu aja dulu, Mas Lili. Siap. Siap, Prof. Jadi langsung kita jawab ya, Prof ya. Yang pertama terkait dengan siapa, memang kemudian prioritas utamanya memang teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan. Tetapi kita terbuka, Prof. Jadi sebenarnya semua orang yang tergerak pada isu lingkungan, terutama yang sudah pernah mendengar tentang ensiklik Laudato Si, karena kita ingin merenungkan ensiklik Laudato Si ya. Jadi semua orang yang pernah mendengarkan itu terutama, itu yang kemudian kita harapkan bisa berbagi. Jadi tidak terbatas pada animator, tetapi semua orang yang memang kemudian punya konsen pada isu ini.
Karena kan kita pengen gerakan kita semakin lama semakin meluas gitu kan. Kalau kita membatasi dan menutup diri justru kemudian tidak menjadi kaya. Dan justru saya lihat di banyak daerah kan teman-teman ini sedang pada fase awal untuk membuka diri. Jadi saya kira semakin banyak yang terlibat justru semakin bagus karena kemudian keterhubungan teman-teman semua di masing-masing komunitas itu bisa berkembang saya kira. Jadi justru terbuka begitu. Lalu terkait yang 6 tadi, wah kita jadi asik ini kalau kita kalau teman-teman yang lingkaran 6 tadi bisa bisa ini, Prof. Lalu soal keterhubungan dengan daerah, iya nanti kami itu kemarin kita sudah memetakan di beberapa apa tidak hanya Kota, tapi semua di seluruh Indonesia ada 189 alumni itu yang pelatihan dan itu kita klaster dan memang ada 17 klaster besar kalau tidak salah. Nah, nanti kita akan menghubungkan mereka semua. Tentu kita tidak bisa berharap banyak karena kemudian partisipasinya juga berbeda-beda, tingkat komitmennya berbeda-beda. Tetapi kita akan berusaha dengan mengundang dan melibatkan mereka, itu juga semoga menjadi pembaruan komitmen mereka untuk terlibat lebih jauh begitu. Jadi kita akan menghubungkan itu nanti Prof, kita akan sampaikan, lalu harapannya teman-teman yang ada di sini kemudian cukup setia juga untuk menyapa mereka satu persatu. Begitu ya Mas Teo ya? Karena kalau Mas Teo dan kita yang menyapa mereka semua 1085 itu ya agak repot Oh, juga. Mas Teo itu jarinya bisa pegel juga itu. Begitu Pak ya, Budi. Ya, makasih Mas Didi. siap. Terima kasih Silakan. sekali. Ya, terima Saya kasih. nambahin sedikit boleh ya Mas ya? Ya, Saya nambahin sedikit Pak Budi. Memang fokusnya pertama-tama kita kegiatan ini untuk animator ya, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya ikut hadir di situ juga yang yang sudah tertarik gitu ya pemerhati, tapi belum belum sempat ikut kursus gitu karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi kan paling nggak sudah bisa hadir di situ dan melihat dinamika kita mungkin menguatkan niatnya untuk bergabung gitu kan. Ya, Dan itu yang pertama saya rasa sih baik-baik saja sih kalau bisa apa ada teman-teman juga yang belum animator gitu ya. Kemudian yang kedua, eh, jadi memang kalau dalam bayangan saya begitu Pak. Jadi eh, ada kelompok kecil dulu yang sudah bisa ketemu gitu ya, nggak usah banyak-banyak 4, 5, 6 orang gitu. ya, Kemudian mencoba sesi ini gitu. Maksudnya untuk ya sungguh-sungguh melakukan gitu ya, bukan ya. dan dan cuma sekedar simulasi tapi memang menjalani proses itu gitu. Kemudian setelah tahu gitu jalan gitu kan dan terus untuk jadi siap gitu untuk memfasilitasi teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi apa Suaranya ya saya kenapa itu ya? Kayak orang sholat uh, gitu. suaranya nggak jelas lagi, kalau Bro. Suaranya nggak jelas bisa lagi. Iya. saya bisa lagi Iya. Koneksi tempat beliau soalnya. ya nanti Jelas, habis bisa jelas ini tadi. saya 1, 2, 3 apakah lebih baik enggak ya Sudah. Coba. sudah lebih baik. Ya. Iya, ya jadi saya ulang lagi sedikit dari kelompok kecil itu yang sudah melakukan kemudian bisa memfasilitasi teman-teman yang lain gitu Pak untuk melakukan proses yang sama gitu dan saya dalam bayangan saya sini akan menjadi eksponensial gitu ya Pak ya dan eh, apa cepat gitu loh berkembangnya nggak nungguin 1, 2 orang aja gitu tapi memang dari mungkin kelompok kecil yang 4, 5 ini bisa langsung memfasilitasi dengan pembagian kelompok-kelompok kecil juga gitu mengcover 30 orang gitu dan nanti 30 orang mengcover 100 orang gitu kita bisa jadi cepat gitu Pak. Saya kira begitu Pak Budi. Ya, Itu ya terima kasih sudah mengingatkan itu memang harapan kami begitu Pak. makasih Mas Teo. Saya Ya akan sama-sama mulai Pak. dari yang 6 dulu. Kemudian, Ya, Terima Pak. kasih sekali ya, Pak Budi. makasih. Nanti kita kolaborasi lah. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya? Silakan. Waktu kita untuk berbagi dan ini tanya jawab. Bisa juga dilakukan misalnya kalau kemudian lingkungan sekolah selama ini
memiliki murid atau rekan-rekan guru yang kemudian juga terlibat pada komitmen itu bisa juga kemudian disegerakan misalnya di basis sekolah itu misalnya. Jadi kita mengajak merefleksikan bersama Encyclica Laudato Si bersama-sama dengan mereka. Silakan untuk mengajukan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ya, Saya Mas Lili. silakan. Silakan. Kak Rini atau suster dulu ini tadi. Suster, silakan, suster. Ya. Ini akan berakhir kapan laporannya? Yang jelas 1 bulan ini, suster. Karena 24 itu Berarti kan kita sudah, ya, selama bulan Oktober. ya, Oktober. Karena kita kan 24 kan kita sudah pernah ya, suster ya. Dan itu bisa menjadi input kita untuk pertemuan nasional. Sebelum begitu. pernah, Mas. Ya, ya. Jadi harus selesai kapan gitu supaya nanti kan kita jadi mengatur waktu. 20 deh deadline-nya ya, Mas ya. Ya, 20 Oktober ya. 20 Oktober, ya. Heeh. Begitu, suster. 20 Oktober sudah sampai ke pusat ya. Ya, ya, suster. Iya. Ya, jadi kita bisa bermundur jadi menghitungnya. Ya. Jadi Silakan kita 20 Oktober pelaksanaan terakhir, suster. Jadi Ya. ada waktu seminggu untuk pelaporan itu. Oke, Tadi makasih. ya. Terima kasih, suster. Kak Rini, silakan. Kak Rini tadi raise hand, raise hand. Nanya banyak boleh lah ya. Boleh. Yang pertama, provisiat buat tim kerja sudah sejauh ini setia dan komit. Yang kedua, yang ini yang masih sorry ya, mungkin mengulang pertanyaan yang sudah kemarin-kemarin ya. Mas, saya mohon dicerahkan terlebih dahulu, gitu kan dulunya kan kita pernah tuh ada tuh kan kumpul-kumpul terus ada share strukturnya seperti apa. Jadi yang di settingannya tim kerja pusat ini, kegiatan ini baiknya dilakukan di tingkat yang mana gitu. Karena kalau misalnya di tingkat misalnya keuskupan agak keteteran saya, soalnya saya belum berkenalan dengan angkatan yang terbaru. Grupnya terlalu banyak, bingung saya masuknya yang di mana. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, barusan PSE Bali Nusra tuh bikin kegiatan di Atambua. Izin Suster Lestari diundang nggak? Kalau diundang spill lah ya materi-materinya seperti. Jadi kalau untuk Keuskupan Agung Kupang sendiri tuh Mas agak susah masuknya gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya kegiatannya itu resmi di tingkat yang mana, mungkin ada surat cinta, sedikit surat cinta, jadi kita bisa sekalian berkenalan mumpung struktur pengurus yang sekarang tuh baru begitu. Jadi dalam tanda kutip mohon maaf saya minta agak resminya sedikit, semi formalnya sedikit lah biar bisa ke sana gitu. Kan sudah berapa tahun kan mentok di sini. Udah itu aja. Pertanyaan selanjutnya tergantung jawaban. Mas Felipe, saya jawab dulu nih. Yang bisa di apa? Ya udah jelas lagi Pak Deo. Tes 1, 2, 3. Ya, enggak jelas. Tes 1, 2, 3 Ya, apa lebih jelas? boleh. Oke. Bu Rini bisa, Mbak Rini bisa dengar saya ya? Itu apa namanya? Untuk menjawab yang pertama tadi, kalau saya rasa sih yang bisa dijawel aja siapapun Mbak yang di dekat situ. Misalnya kan banyak tuh di NTT kemarin kita hitung udah ada 100 lebih gitu dari angkatan pertama sampai angkatan keempat kalau nggak salah ya. Nah itu ya yang mana dulu aja nggak apa-apa deh. Makanya saya bilang eh, kalau udah ada 4 orang, 5 orang, 6 orang dicoba dulu aja di itu dijalanin gitu nanti apa panduannya dan bahan-bahannya materi nanti kita share di grup makanya bisa dibaca-baca dulu gitu kan. Kalau misalnya udah ada 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu jalan-jalan dulu aja. Nah nanti dari teman-teman ini yang udah menjalani udah tahu gitu kan prosesnya gimana. Nah itu bisa ngajak teman-teman yang lain lagi gitu di di luar teman-teman yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua eh, soal apa tadi surat pengantar gitu ya Pak. Saya rasa sih nggak perlu formal begitulah di ini aja. Tapi eh, Mas Lili mana nih itu ya
kayaknya Halo, terpental. halo. Maafkan tadi Oh iya, freeze. itu kalau Ya, kalau soal formalitas ini silakan dijawab Mas Lili aja. ya Kalau kalau saya memang sih santai aja. ya sebelumnya mohon maaf kali ini saya freeze barusan. Kualitas laptop saya masih laptop jadul. Jadi soal formalitas kalau memang kemudian dibutuhkan begitu kita siap untuk membuat surat pengantar begitu. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan juga puji Tuhan. Tapi kalau memang benar membutuhkan kita akan buatkan untuk itu. Jadi kita fleksibel aja Mas Tio ya. Ya, begitu. Iya betul Mas, supaya apa dinamis gitu. Betul, betul. Aduh, aku Soalnya freeze. kalau izin Mas, soalnya kalau misalnya Suster Lestari mungkin nggak ada kendala karena Atambua tuh lebih ini ya, gaungnya lebih terasa dan mungkin lebih terbuka pintu keuskupannya. Kalau Keuskupan Agung Kupang tuh sama sekali belum. Jadi mereka tuh berjalan sendiri, terus mereka tuh dalam tanda kutip mohon maaf, mereka tuh nggak kenal kalau misalnya kita tuh ada gitu. Jadi kalau animator sampai 100-an juga animator yang angkatan saya saja tuh begitu kita say hello juga paling yang jawab Suster Lestari, Bruder Efren ya untuk NTT ya, itu NTT ya. Kalau misalnya Keuskupan Agung Kupang tambah pusing saya nantinya gitu. Jadi kalau seandainya memang agendanya tuh boleh tidak ada pembatasan, berarti balik ke komunitas masing-masing bisa. Tapi kalau misalnya mau mencoba lebih dari itu, harapan saya bisa lebih dari itu, bisa lah dikasih, tolonglah dibantu satu lembar surat lah, biar ke sana Siap, saya. siap. Biar Siap nabrak Karini. saya nggak apa-apa. Siap Karini. Kita pasti buatkan surat. Nanti Oke. juga kita akan merayu ke siapa yang di Atam Kupang ya. Baru soalnya Mas, baru Siapa? orang baru. Siapa? Sekarang sama Romo apa Romo namanya? Edu. Hmm, Romo Romo Edu Marcel. SC. Romo Melki, Bu. Romo Romo Melki. Melki nggak berani soalnya nggak kelar Suster kemarin, cuman sampai modul 2 apa 3 gitu kan. Oh, nggak Romo berani. Marcel Serudin sama Romo Andri. Siap, nanti kita Baru orang baru, makanya masih bisa di PDKT ini Suster mumpung baru. Siap. Berarti nanti NTT mungkin kita perlu buat pertemuan khusus juga deh Karini ya. NTT kita buat pertemuan khusus untuk menyapa teman-teman NTT kan. Ya, ya sepakat. Karena kemarin itu kita list banyak banget yang dari Maumere, ND, Kupang itu pemerintah banyak banget ya Mas Tio ya. Itu. Mas Lili sekalian nyambung karena nanti yang akan buat surat pasti saya kan. Iya. Ya masa iya, saya, fleksibel ya. Mbak? Jadi aku minta tolong Romonya nanti nama lengkapnya siapa ya? Kak Rini. Siap. Ya. Jadi Ya. nanti langsung aku minta file encounter ya Mas Siap. untuk dilaporkan, Siap, Bu. Siap. dilampirkan. Itu. Mumpung di rumah, jadi bisa disiapkan suratnya. Terima kasih. Oke. Mantap. Oke, ini karena terima kasih Karini. Nanti kita pastikan jadi kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang kesulitan untuk daerahnya, kita bisa membantu. Katakanlah lewat online, kita bisa akan mencoba juga menyapa mereka dari apa? Kita coba konsolidasi mereka dari sini gitu, supaya teman-teman punya teman gitu. Karena misalnya kalau Papua itu seluruhnya cukup banyak sebenarnya, cuman kan cukup berjauhan juga. Yang Jayapura kan ada sekitar 16 kalau nggak salah. Lalu NTT itu yang agak kurang Sumba. Kalau Kupang sama Maumere NTT itu banyak sekali. Jadi kan kita mencoba menyapa gitu supaya teman-teman terhubung lah. Gitu ya, Suster Lestaria. Paling tidak ada Suster Lestaria kita bisa pakai untuk gacok lah. Baik, ada lagi pertanyaan? Sama Suster Bapak Ibu semuanya? Saya punya ini. Silakan Romo. Ya. Punya teman-teman itu berupa panitia, terutama Hari Pangan Sedunia. Tahun lalu untuk tahun ini juga panitianya sama. Apakah itu juga bisa untuk refleksi itu juga kaitan dengan mengenang, lalu apa yang ingin dilakukan sekarang ini, lalu harapan dan sebagainya itu gimana? Sangat bisa Romo. Artinya yang mereka yang menjadi panitia ini kan selama ini juga
tadi sama Romo sampaikan juga tahun lalu tuh juga yang terlibat gitu kan. Artinya Sama ya, ya sama. itu orang-orang yang saya yakin juga pasti orang-orang kunci yang selama ini menghidupi Hari Pangan Sedunia kan berarti Romo. Ya, Jadi sangat sangat bisa Romo untuk itu. oke Sangat oke. bisa. Ya, gitu Romo. Ya. Nah, sekurang-kurangnya untuk Oktober itu kan hari pangan mau dirayakan. Siap, siap. Bisa Ya, Romo. Baik, ya. pertanyaan lagi silakan. Bapak Ibu, Suster, Tutor. Ya, Mas Lidi. Silakan, silakan Pak Ya, Gutomo. Ya, ya dari Wonogiri. Ini dengan adanya surat tadi semakin agak ada gambaran untuk melaksanakan tugas itu. Kalau misalnya ini hanya gambaran kami mengadakan kerjasama dengan pastor paroki untuk melaksanakan hal itu. Kami tunjukkan di situ. Lalu nanti kegiatan itu diketahui oleh pastor paroki yang tentunya melibatkan unsur-unsur paling kalau jangkauannya luas kan paling tidak ya ketua-ketua wilayah, karena komunitas aminator kami mungkin dalam satu kabupaten itu setiap paroki hanya satu, jadi ya kami yang punya paroki 3 di Kabupaten Wonogiri itu masing-masing kemarin saya tahu ada 3, paling tidak kami dapat mekomunikasikan hal itu, terus mengadakan kerjasama dengan pastor paroki, karena jangkauannya nanti kan berkembang. Misalnya kalau melibatkan ketua wilayah itu ada sekitar 16 misalnya, lalu menyampaikan hal itu. Tapi ya nanti materinya itu kan nanti belum belum nanti tolong ya bisa dikasihkan materi yang perlu adalah apa sudah dalam bentuk PowerPoint apa sehingga kita tinggal tinggal mengulas saja, itu kasih materi sekalian Mas, sehingga tidak seperti semacam itu tadi prosedur-prosedur dan waktu-waktu yang di harus disampaikan itu tadi. Itu jadi pertanyaan kami pelaksanaannya dan materi. Terima kasih, itu saja. baik. Terima kasih Pak Gutomo. Ya, menarik Pak kalau kemudian bisa sekalian 3 paroki itu kan itu juga akan sangat membantu sekali. Ya. Ya, jadi Wonogiri, Batu Retno, dan Danan itu kan saya kira itu 3 yang cukup strategis juga karena itu benteng kita di apa ya, Teluraya begitu Pak. Ya, lalu saya menanggapi Mas Edwin yang di situ juga betul kalau kemudian seandainya kita selama ini kita tidak hanya keuskupan tapi seandainya atau teritori kota, tapi kalau misalnya teman-teman Atma Jaya Jogja misalnya ini mereka sebagai satu universitas atau mungkin kelompok kategorial yang lain juga bisa dilakukan gitu. Jadi tidak hanya basisnya teritori tetapi kategorial bisa kita lakukan bersama-sama. Kira-kira begitu. Dan ya kira-kira begitu. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Kita tadi sebenarnya kita mau praktek tapi waktu kita tinggal 5 menit nanti takutnya apa terlalu malam juga teman-teman di Indonesia Timur. Silakan. Tes, tes. Halo, 1, Ya. 2, 3. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Mas. Jelas. Oh iya. Mungkin gini aja Mas, karena teman-teman ini mungkin belum terlalu bisa membayangkan ya. Jadi nanti di grup akan kita share dulu materinya gitu, bisa dibaca-baca. Ya, Kemudian lebih ada baik. beberapa poin yang kita highlight gitu ya, supaya lebih mudah gitu untuk diikutin gitu. Terus kemudian juga eh, nanti kita buka ini deh, semacam apa ya? Latihan. Semacam bimbing tutorial Ya, gitu. praktek Tutorial bersama di tengah kita gitu ya. jadi kita bisa jalan dulu gitu untuk beberapa teman yang mungkin belum bisa ketemu banyak teman ya. Tapi sih saya harapannya sih setelah pertemuan ini bisa mulai dipikir-pikir tuh teman mana yang bisa dijawil-jawil, dicolek-colek gitu ya, yang bisa diajak gitu. Nah nanti kita sediakan waktu gitu untuk tutorial itu dan akan kita koordinasikan di grup gitulah. Ya. Intinya kira-kira gitu, Mas. Siap, siap.
Terima kasih Mas Teo. Ya, Ya. seperti itu ya, Romo, Bapak Ibu semuanya. Oke, Oke, masih mantap. ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ya, selamat malam. Ibu Grace, silakan. Ya, dari Makassar. Ya, dari Makassar. Mohon maaf tadi terlambat masuk. Jadi lihatnya yang sudah teknis itu. Nah, cuma mau bertanya karena saya pendamping KMK, mahasiswa Katolik. Apakah bisa di situ saja ya? Maksudnya kepada mereka saja untuk dilakukan kegiatan ini. Sangat bisa, Ibu. Sangat bisa, Bu. Sangat Oh, bisa. Iya. Di oke. KMK mana, Bu? KMK Saya di Unhas, Pak. Unhas. Jadi Oh, siap, siap, di siap. Fakultas Ekonomi, jadi KMK Keluarga Mahasiswa Katolik ada banyak di Unhas, cuma yang lebih dekat, artinya yang sesuai dengan jadwal-jadwal saya yaitu di ekonomi. Bisa, sangat bisa, Bu. Iya, sangat bisa. Sangat bisa. Ah, Iya. oke, baik. Kalau demikian kami coba terapkan. Terima kasih, Ibu Grace. Iya, terima Ya, kasih sekali, Bu Grace. Iya. sama-sama. Terima kasih. Ya. Iya. Baik, masih ada yang lain? Bapak Ibu semuanya? Tapi saya tambahkan sedikit. Kalau bisa ya diingat-ingat dulu Bu teman-teman animatornya yang Iya. dekat-dekat ya. Kita sebetulnya sih mau apa yang udah lebih kenal gitu ya dengan komunitas kita gitu. Tapi kalau misalnya eh, mau melibatkan eh, yang lebih luas sih nggak apa-apa juga sih gitu. Terbuka. Iya. Dari Makassar ada Pak Tri di sini, Pak. Iya, ada Makassar, ada berapa Mas Teo Oh kemarin iya yang Pak Norbertus Tri. Ya, Ya, siap. dengan Ya. tadi ada Pak Bantu. Bil. Siap Pak Bil Ya membantu. tadi itu kan udah sepertinya dua. sudah Tinggal cari keluar, satu dua sudah lagi. keluar. Iya. Kemudian Ya, di Makassar belum terlalu jalan kayaknya ya, komunitas Bu. ininya, iya. Saya Ya masih ini berpikir ini. Bagaimana Mm, menggerakkan ya di Makassar. Ya, iya, Iya. masih kurang. Ya, semoga justru waktunya dengan untuk momentum ini ini juga menjadi momentum untuk momentum. menggerakkan, Bu. ya, Eh, waktunya baru tinggal sebulan, Iya. kemudian banyak kegiatan juga. Jadi yang paling dekat di saya ya sudah KMK itu. Iya. KMK saja, Bu, Sementara nanti. itu saja Iya. dulu. Iya, iya, iya. Iya. Baik. Makasih. Dan nanti ya sebagai tambahan nanti kalau kita setelah ini kan bukan apa ya, target kita sebenarnya bukan hanya sekedar kita melakukan proses ini, tapi juga kemudian kita ingin mendorong di setiap daerah itu teman-teman semua, kita semua bisa tumbuh sebagai satu komunitas yang apa, aktif dan hidup begitu. Jadi nanti meskipun kemudian ini kita sudah selesai dalam waktu 1 bulan, pasca itu kita tetap akan follow up dengan pertemuan-pertemuan untuk menguatkan teman-teman di daerah-daerah begitu. Kira-kira begitu Bu Kris dan Pak Ri. Ya, Ya, siap, siap. ya. Baik, Terima terima kasih sekali. kasih. Ya, Ya. ya. Bu Eko tadi resen, silakan Bu Eko. Ya, Mas Lili, sebetulnya dan Mas Teo, sebetulnya saya memandang justru apa yang ditawarkan Bu Grace adalah satu kesempatan yang luar biasa. Eh, kalau tadi Pak Norbertus sempat menyampaikan bahwa di Makassar itu kurang dapat berjalan, kalau misalnya teman-teman muda KMK ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga mereka menjadi gerbong baru pasukan Laudato Si di sana, itu malah justru akan jadi sangat menarik. Saya mau cerita sekitar 2 bulan yang lalu, saya itu ditawari oleh seorang teman untuk bergabung pendampingan dari Danone Indonesia untuk UMKM. Nah, ternyata teman-teman Muslim itu mereka sudah punya satu kampus untuk pengusaha-pengusaha muda. Nah, kita itu belum punya loh.
kelompok kita tuh belum punya pendampingan-pendampingan sejenis seperti ini yang menawarkan kursus gratis, pendampingan pada eh, orang-orang muda sekarang yang mereka tuh nggak suka kerja sama orang, tapi pengennya membangun usaha sendiri gitu. Apalagi yang akan digerakkan adalah mahasiswa-mahasiswa ekonomi ya, Bu Grace ya. Ya, Kalau misalnya ini bisa ditarik untuk bisa ngomongin ekonomi ekologis, itu menjadi satu topik yang belum pernah loh, belum pernah kita garap. Selama ini kita selalu berpikir bahwa Laudato Si itu selalu persoalan ekologi dengan alam. Padahal kita kan juga ngomong ekonomi sirkular, kita juga ngomong eh, ekonomi ekologis gitu kan. Jadi menurutku ini adalah satu peluang yang perlu kita tangkap juga, perlu kita lihat arahnya itu kemana gitu. Sangat menarik kurasa kalau misalnya eh, kita bisa punya satu institut ekonomi sirkular gitu, yang ini digerakkan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Mereka punya gairah bukan cuma kuliah, tetapi bagaimana nantinya mereka menjadi ekonom-ekonom yang punya perspektif yang berbeda gitu. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih. Ya, ya, boleh, izin, boleh Silakan menyambung. Pak Tri. Ya, Ya, ini izin ya. PSE loh, Bu Eko. Ya, Bu Eka, saya terima kasih tergerak hati saya ya untuk melanjutkan. Jadi begini persoalannya. Jadi saya itu pernah mengajukan proposal ya untuk mengadakan kegiatan ya semacam pelatihan ya buat orang muda Katolik OMK. Nah, proposal itu tujuannya untuk nanti bisa apa ya, menghadirkan orang muda yang menjadi penggiat lingkungan hidup minimal di parokinya masing-masing. Jadi peduli terhadap lingkungan hidup di parokinya. Karena kalau tidak itu nanti gerejanya kelihatan gersang gitu ya, nggak ada hijau-hijaunya. Itu saya mencoba menggerakkan. Tapi pertanyaannya apa oleh VCAP katanya? Oh ini bukan wilayahmu ini. Kamu urus aja di pendampingan OMK. Nah, itu Romo Vikep. Artinya ini bukan ranahmu gitu. Saya bilang heran juga, saya bilang loh, ini tanggung jawab bersama harusnya ya, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah matang, sudah dewasa. Jadi saya mencoba menggerakkan itu. Nah, akhirnya karena bukan ranah atau wilayahnya ya, saya nggak jadi melanjutkan itu proposal saya. Padahal kan apa gunanya dana APP kalau selama ini bicara Laudato Si, lalu ada untuk OMK, lalu OMK tidak bisa digerakkan dengan asumsi bahwa kalau dengan adanya kegiatan ini kan nanti bisa menstimulan ya, menjadi trigger, lalu orang-orang muda ini menjadi peduli terhadap lingkungan. Yang selama ini kan mereka hanya bermain di gadget ya, media sosial yang kurang tersentuh dengan adanya Laudato Si yang memang sungguh-sungguh bisa menggerakkan, memelihara atau merawat bumi. Nah ini juga menjadi persoalan kami yang saya masih melakukan pendekatan dan mungkin nanti besok atau lusa saya akan ketemu lagi untuk berbicara ya. Mudah-mudahan nanti dari dukungan teman-teman ini dengan adanya surat itu ya, surat tadi, surat cinta tadi ya akan menguatkan gitu bahwa ini gerakan yang memang harus kita mulai gitu. Kalau saya kebetulan Ya. selama ini mendampingi orang muda ya, tentu nanti melalui orang muda itulah yang saya akan sentuh supaya nanti yang lain juga ikut bersama-sama membantu. Ya istilahnya gotong royong. Kira-kira Ya, demikian. Terima ya kasih. Pak Norbertus, karena kesimpulan saya pribadi sesudah mengikuti webinar pengajaran pemikiran Paus Fransiskus yang 5 seri itu, ketika mendengarkan Romo Pascal dan Romo Dam sharing itu mengenai bahwa ketidakmampuan ekonomi itu menjadi pendorong perdagangan manusia itu ada gitu. Jadi menurut saya selain kita bicara soal kepentingan ekologi, kita juga perlu pemberdayaan ekonomi ini. Bagaimana supaya kita ini berdaya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Jadi mereka nggak perlu terjebak dalam TPPO kan gitu. Ya. Singkatnya loh, Oke, sederhananya gitu. ya baik kok. Ya, Kita gitu. apa agak belok tapi penting ya saya kira. Jadi tapi ya saya kira itu kita akan tidak lanjut ke depan dan ini tadi Bro Edwin sudah angkat tangan. Silakan Bro, barusan rapat Ya, kemarin bisa melaporkan. melengkapi ya, saya dari PSE KWI ya. Saya mewakili apa yang disampaikan Bapak Norbertus Tri Saptadi dan juga Ibu Grace T. Pontoh itu betul di lapangan tidak berjalan seperti adanya ya
Padahal di dalam file yang sudah saya upload baru saja tentang Renstra besar PSE dan juga 4 bidang BKU ya, bidang karya umum, animator Laudato Si itu memiliki jembatan lebih kuat daripada yang lain. Karena gerak mereka ini sudah dijiwai oleh pertama ensiklik Laudato Si sendiri. Kedua, jejaring yang ada di lapangan ya. Entah di bidang-bidang ada 7 sektor ya, ada di pendidikan formal, ada di ekonomi ekologis, kesehatan, komunitas religius, organisasi paroki dan keuskupan. Yang harus dilakukan pertama kali ialah para animator yang sudah berkumpul ini menguatkan diri dulu ya. Menguatkan diri. Komunikasinya yang intens. Lalu menghubungi ke PSE setiap keuskupan. Memang baru ya diangkat, ini baru-baru bulan ini baru. Ada 3 bidang yang terutama bisa animator bisa masuk ya, terutama APP, Hari Pangan Sedunia, kemudian Lembaga Keuangan Mikro, yang keempat itu Tata Kelola PSE. Dan di dalam buku pedoman itu yang akan dilanjutkan bulan Mei tahun depan, itu masih berkutat di Laudato Si dan Fratelli Tutti. Itu suatu kesempatan ya. Dan ketika Anda mempunyai jejaring yang kuat, tidak hanya ngotot di suara, tetapi Anda mempunyai demplot, Anda mempunyai contoh yang nyambung di renstra besar itu, dan juga 4 program bidang karya umum, saya kira uskup akan membuat sesuatu yang menggelitik bagi romo-romo yang sekiranya kurang greget, sekiranya dikeroyok dengan para animator yang lebih besar. Saya kira di paroki itu nanti romo bisa dijewer ya. Karena boleh dikatakan animator ya tugasnya memberi api, memberi makna, dan juga tidak kecil-kecilan. Dan tahun ini dan tahun depan KWI khususnya PSI di 4 bidang itu akan menyiapkan bagaimana melahirkan tenaga pendamping di setiap keuskupan. Nah, ini kesempatan Anda ya, kesempatan Anda semua. Jangan dikira oh desa dan kota berbeda. Oh itu paling saya tidak. Justru keunikan setiap iklim mikro itu menjadi keunikan tersendiri. Dan saya kira gereja Indonesia yang begitu kaya ini tidak hanya 1, 2, 3 ya. Saya kira akan lebih banyak yang mendukung ketika hasil buah-buahnya itu bisa dirasakan. Pertama, cirinya damai. Damai ya, damai. Lalu yang kedua juga memberi manfaat bagi setiap lapisan tahap. Di PSE ya, di ekonomi ekologis ya, dari proses produksi sampai di komposer, jadi itu memberi keuntungan. Dan itu semakin banyak pihak yang diberi keuntungan, itu akan bertahan. Dan paroki atau keuskupan tersebut menjadi sustainable, bisa masuk ke bidang-bidang yang lain, seperti yang di sini saya memasukkan ke SD, SMP, Universitas Sugio Pranoto. Itu mulai tergerak, walaupun masih kecil-kecil, akhirnya lahirlah kurikulum Laudato Si berdasarkan iklim mikro. Kemudian komisi-komisi yang ada itu, Anda harus siap memberikan fakta yang jelas, jangan opini. Dasar-dasarnya jelas, supaya nanti melangkah ke depan dengan ordinaris wilayah, boleh dikatakan Anda tidak akan kesulitan. Jadi dari PSE KWI pun nanti akan mengirim tim-timnya di keuskupan-keuskupan. Jadi
segeralah menghubungi PSE keuskupan masing-masing, paroki masing-masing, ya APP, ya HPS, ya tata kelola PSE, itu akan menjadi jembatan Anda, istilahnya itu paspor masuk surga ya, paspor Anda berkarya sebagai misionaris Laudato Si. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bro Edwin atas bocorannya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, Eh, iya saya Mungkin rasa boleh tambahan sedikit, iya Bu Kris. Iya, Ya. silakan Bu Kris. Jadi sebenarnya mungkin ada miss aja dengan VCAP Makassar ya, khusus Makassar, Kota Makassar, karena saya KMK FEB itu juga sudah mengajukan proposal dan memang dianjurkan yang bertema PSE. Nah, itu kami akan melakukan kegiatan di awal November, awal November, dan memang itu temanya adalah tema ekologi, ekologi. Nah, ini nanti kami dengan tadi info dari Ibu Bernadette, itu mungkin kami bisa gandeng ke sana nantinya. Nah, tapi untuk melaksanakan dulu yang 1 bulan ini, nah kita coba dulu ya. Jadi coba dulu ini. Tapi sebenarnya sudah ada proposal yang sudah memang mahasiswa FEB ini melakukan kegiatan berdasarkan tema ekologi itu. Dan itu disetujui 9 juta dari 10 juta yang maksimalnya. Sebagai info saja. Saya Oke. kira Ibu ada Terima kasih. masukan sedikit. Kalau misalnya ada kesulitan dengan VCAP, Anda di dalam proposal tekankan arah dasar keuskupan masing-masing. Itu VCAP nggak bisa nolak. Ya, itu Tidak ada. Kalau kami hanya mau menyampaikan saya bahwa proposal kami itu disetujui. Iya. Ya, biasanya arah dasar keuskupan itulah yang menjadi rubrik para imam. Ya. Kita pakai Ya. senjata orang di bawah, itu mereka langsung Ya, siap. mungkin double ya proposalnya, jadi itu juga mungkin ya. Tidak, Bu Grace tidak double ngajukan, Pak saya Tri. ngajukan. Kami tidak mengikuti Pak Tri punya, tidak. Hanya memang dianjurkan bertemakan ekologi, Ya, itu aja. sama Bu. Ya. Sama Bu, temanya sama. Mungkin karena ada yang diprioritaskan mungkin ya. Jadi itu. Jadi udah bulan Juni Kami yang baru lalu Bu. masukkan Pak Tri. Kami baru masukkan di bulan September sebagai info. Oh, Ya, saya sejak ya, Juni ya. itu Bu ya. Iya. Ya, ya Pak Tri. Ya, ya. Nah, sudah beda apa triwulanan itu Pak. Ya, Untuk ya itulah. ya, Ya, baik. Saya kira waktu kita sudah lewat 15 Ya, menit Bapak Ibu semuanya ya. dan kita akan memfollow up ini. Satu, kita mohon izin untuk membuat grup WhatsApp untuk koordinasi proses kita. Kemudian kedua nanti juga kita kalau memang kita mungkin akan membuat macam kelas praktek atau seperti itu sehingga memudahkan Bapak Ibu semua untuk memproses itu. Saya kira seperti itu. Untuk file tadi sudah saya upload juga dan beberapa file tambahan dari Mas Edwin sudah diupload. Dan bila ada kesulitan secara khusus untuk gerakan ini nanti Mas Deo dan kami akan menjadi penanggung jawab untuk proses sebulan ke depan begitu. Jadi koordinasinya nanti karena kita masing-masing punya PR Bapak Ibu semuanya. Kita bagi tugas di Gerakan Laudato Si itu untuk yang tema ini ada Mas Theo dan kemudian saya juga membantu Mas Theo untuk mengawal proses kita ke depan. Baik, saya kira proses kita malam hari ini produktif sekali dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman di Indonesia Timur ini sudah pukul 22. Ya ampun. Kasihan Kak Rini yang di Soe dan juga Pak Damianus yang di Jayapura dan juga di Makassar. Kerom. Yang di Kerom juga ya. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami bersyukur sekali atas proses kita yang sungguh saya kira banyak sekali hal substantif dan saya kira ke depan komunikasi antar basis seperti ini kita akan tingkatkan sehingga kita sharing pengalaman, sharing kisah menggerakkan itu bisa nyetrum satu sama lain seperti sampaikan Suster Vincentia tadi. Baik, kita akan tutup dan kami mohon Foto nanti dulu Mas. siap foto dulu. Nah, silakan Mas Tuh. Theo. Ya, saya ambil foto dulu ya teman-teman. Mohon izin. Boleh dibuka kameranya sebentar. Bapak, Ibu, Suster, Romo, Buder, semua. Cuma 2 layar sih, nggak banyak.
Oke, saya ambil halaman pertama. Eh, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, terima Silakan kasih Mas. dilanjut Mas Teo. Ya, terima Terima kasih kasih Mas Mas Theo. Teo. Ya, Romo, mohon untuk berkat penutup ya, Mo ya. Yo, boleh. Boleh, yo. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas seluruh proses yang telah menyatukan kita, kebersamaan kita. Dan semoga perjumpaan malam ini menyegarkan komitmen kita, meneguhkan kembali karya dan gerakan kita untuk menghidupi Laudato Si dan merawat kehidupan ke depan. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dan Ibu kami bersyukur atas seluruh berkat, kasih, dan penyertaan-Mu hingga perjumpaan malam hari ini sungguh dapat berjalan dengan amat baik. Tuhan, begitu kaya dan begitu banyak hal yang tumbuh dan berkembang dalam diskusi kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami olah, apa yang kami dapat bagikan bersama ini, sungguh dapat berbuah bagi keselamatan jiwa kami dan bagi keselamatan kehidupan ke depan. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Semoga Engkau menjaga, memberkati, dan melindungi kami langkah-langkah kami ke depan. Dan semoga Engkau memberikan kepada kami malam ini istirahat yang baik, sukacita, berkat, dan rahmat, hingga esok pagi dapat memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan harapan di dalam hari yang baru. Melalui perantaraan Romo, kami mohon berkat-Mu Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Romo, Suster, terima kasih. Terima kasih. Selamat Malam. Terima kasih. Khusus ini ya Mas ya. Malam. Ya, Suster, ya. Khusus untuk tugas ini kita dijadikan satu grup. Ya, Suster, ya. Ya, Ya, terima kasih, terima kasih. Pamit. Ya, mohon izin untuk menutup ya. Semua Bapak Ibu semuanya. Ya.